Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asela Genoveva dengan NIM K02121180 dari Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik. Protein merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan tersusun atas asam amino. Protein merupakan sumber asam amino yang mengandung unsur N, C, H, dan O, serta mengandung logam-logam seperti besi dan tembaga. Protein juga tersusun atas asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino esensial bersyarat yang diperlukan oleh tubuh. Uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik merupakan uji kualitatif untuk mengetahui pengaruh logam dan asam organik terhadap ada atau tidaknya pengendapan protein. Uji ini bekerja dengan mereaksikan logam atau asam organik dengan albumin telur sehingga terjadi penurunan pH serta denaturasi protein, di mana denaturasi protein tersebut menyebabkan terjadinya pengendapan atau gumpalan. Uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh logam berat dan asam organik terhadap sifat kelarutan protein. Penggumpalan pada protein dapat terjadi karena beberapa faktor seperti penambahan asam, pemanasan, enzim, dan logam. Protein akan menggumpal pada pH yang asam, yaitu sekitar 4,5. Penambahan asam akan menurunkan pH bahan pangan atau protein dan menyebabkan terjadinya denaturasi pada protein. Protein akan mengendap semakin banyak apabila suhu semakin panas. Sebagian besar protein dapat mengendap apabila ditambahkan asam organik, asam piraktat, asam trikloroasetat, serta asam sulfosalisilat. Protein juga dapat mengalami denaturasi irreversibel apabila bereaksi dengan logam-logam berat, seperti Cu2+, Hg2+, atau Pb2+. Logam dapat menyebabkan pengendapan pada protein karena logam berat dan metaloid dapat menghambat pelipatan kembali bahan kimia. Protein terdenaturasi in vitro mengganggu pelipatan protein in vivo dan menyebabkan terjadinya agregasi atau penggumpalan pada protein. Protein membutuhkan ion logam untuk melakukan pelipatan dan kesalahan pelipatan serta penggumpalan dapat terjadi apabila homeostasis protein esensial, ion logam seperti besi, tembaga, dan seng terganggu. Alat yang digunakan pada uji yaitu yang pertama tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan albumin telur dan preaksi, yaitu logam dan asam organik pada uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik. Yang kedua, pipet ukur atau pipet tetes. Pipet ukur atau pipet tetes berfungsi untuk mengukur banyaknya albumin telur dan pereaktan logam serta asam organik yang akan direaksikan dalam uji. Bahan-bahan yang digunakan pada uji yaitu yang pertama albumin telur. Albumin telur atau putih telur pada uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik berfungsi sebagai bahan baku yang akan diuji pengendapan proteinnya. Albumin telur akan mengalami denaturasi apabila ditambahkan dengan logam berat dan akan menimbulkan endapan berupa lapisan putih. Yang kedua yaitu asam trikloroasetat atau TCA 10%. Asam trikloroasetat merupakan asam organik yang berfungsi sebagai pereaksi dalam uji pengendapan protein. Asam trikloroasetat merupakan pereaksi asam organik yang dapat mendenaturasi protein. Yang ketiga yaitu asam sulfosalisilat 5%. Asam sulfosalisilat 5% berfungsi sebagai pereaksi dari asam organik untuk mengendapkan protein. Yang keempat yaitu larutan HgCl2 5%. Pada uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik, larutan HgCl2 5% berfungsi sebagai pereaksi yang berasal dari logam untuk menguji pengendapan protein dari albumin telur. Yang kelima yaitu larutan CuSO4 5%. Larutan CuSO4 5% berfungsi sebagai pereaktan dari kelompok logam untuk menguji pengendapan protein pada albumin telur. Yang keenam yaitu larutan Pb asetat 5%. Larutan Pb asetat 5% berfungsi sebagai pereaksi yang berasal dari logam untuk menguji pengendapan protein dari albumin telur. Berikut adalah prosedur dari uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik.
Prosedur yang pertama yaitu sediakan 5 tabung reaksi bersih dan isi tabung reaksi dengan 3 mili albumin telur. Yang kedua, pada tabung 1, 2, 3, 4, dan 5 secara berurutan tambahkan 15 tetes larutan asam trikloroasetat 10%, asam sulfosalisilat 5%, CuSO4 5%, HgCl2 5%, dan Pb asetat 5%. Dan yang ketiga, kocok setiap tabung dan amati perubahan yang terjadi, apakah terjadi pengendapan atau tidak. Prosedur ini dilakukan agar albumin telur dan preaksi yaitu logam dan asam organik dapat tercampur dan bereaksi dengan baik, sehingga uji dapat berhasil dilakukan dengan adanya atau tidak pengendapan pada tabung reaksi. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa terjadi pengendapan protein pada tabung reaksi. Endapan dapat berupa endapan berwarna putih untuk reaksi albumin telur dan preaksi logam, serta endapan keruh untuk reaksi antara albumin telur dan preaksi asam organik. Pengendapan protein terjadi karena beberapa faktor, seperti penambahan asam, pemanasan, enzim, dan logam. Adanya denaturasi saat penambahan larutan asam trikloroasetat 10%, asam sulfosalisilat 5%, CuSO4 5%, HgCl2 5%, dan Pb asetat 5%. Menyebabkan terjadinya pengendapan pada protein. Penambahan logam pada albumin telur menyebabkan terjadinya denaturasi dan denaturasi tersebut menyebabkan pengendapan pada protein. Asam organik seperti asam trikloroasetat dan asam sulfosalisilat juga dapat menyebabkan terjadinya denaturasi pada protein dan merupakan salah satu faktor terjadinya pengendapan protein. Berikut adalah tabel hasil uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik. Kesimpulan dari uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik yaitu uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik merupakan uji kualitatif untuk mengetahui pengaruh logam dan asam organik terhadap ada atau tidaknya pengendapan protein. Berdasarkan hasil uji, terdapat endapan putih dan putih keruh pada tabung reaksi. Endapan ini terbentuk karena adanya reaksi antara albumin putih telur dan logam atau asam organik yang menyebabkan terjadinya penurunan pH dan denaturasi, di mana penurunan pH serta denaturasi tersebut menyebabkan terjadinya endapan protein. Berikut merupakan daftar pustaka untuk teori uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik. Sekian dari saya mengenai uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.